Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kami akan mempresentasikan materi pengukuran kinerja sektor publik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Monara Pangestu dari NIM 07. Saya Nikoma Ayu Resmiasi dengan NIM 013. Saya Kadarin Nidia Pratiwi dengan NIM 027. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja adalah alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Baik, selanjutnya pengukuran kinerja sektor publik yang dikemukakan oleh Mardiasmo dalam buku akuntansi sektor publik bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Baik, yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik yang dimaksud untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, ukuran kinerja sektor publik yang dimaksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Selanjutnya yaitu tujuan atau manfaat pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangannya mencapai strategi. Yang ketiga, untuk mengkoordinasikan pemahaman kepentingan manajer level menengah dan manajer bawah serta memotivasi dan untuk mencapai goal congruence. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Yang kelima, untuk menciptakan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Indikator ukuran dalam pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, tanggung jawab peran. Indikator ini mengukur pemenuhan tanggung jawab dari peran yang dijalankan karyawan, mana yang sudah memenuhi harapan dan mana yang belum. Yang kedua, ketepatan waktu. Indikator ketepatan waktu paling banyak dipakai perusahaan yang memiliki jenis pekerjaan dengan deadline atau tenggat waktu sangat ketat yang tak bisa dilanggar. Yang ketiga, kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaan adalah indikator penting dan digunakan perusahaan dalam menilai hasil kerja karyawan. Yang keempat, kuantitas hasil. Hasil pekerjaan juga diukur dengan pemenuhan target dalam satuan waktu. Misalnya, target harian, mingguan, atau bulanan. Yang kelima, presensi atau kehadiran. Tingkat kehadiran dapat menggambarkan kedisiplinan dan komitmen karyawan dalam bekerja. Presensi juga menunjukkan kepatuhan karyawan pada peraturan perusahaan mengenai waktu kerja dan kesadaran terhadap kewajiban sebagai pekerja. Karena itu, presensi tidak hanya diukur dengan kehadiran karyawan, tetapi juga ketepatan waktu masuk dan selesai kerja. Selanjutnya yaitu kerja sama tim. Indikator ini mengukur seberapa bagus karyawan menjalankan tugasnya dalam tim. Yang ketujuh, ada inisiatif. Banyak perusahaan yang menganggap inisiatif karyawan sebagai hal positif dalam penilaian kinerja. Misalnya, inisiatif pemecahan masalah yang jitu, inisiatif
meredam konflik dalam tim, dan inisiatif untuk melakukan hal-hal baru. Yang kedelapan, ada kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan keterampilan sosial yang juga menjadi indikator penilaian kinerja bagi karyawan yang memiliki anggota tim atau bawahan seperti manajer atau supervisor. Yang kesembilan, perilaku. Aspek perilaku juga menjadi indikator penilaian kinerja pegawai yang cukup penting bagi banyak perusahaan. Yang 10, karakter. Karakter juga menjadi kriteria penilaian kinerja karyawan yang tidak bisa diabaikan. Bagi beberapa perusahaan, karakter yang sesuai dengan budaya perusahaan menjadi syarat nomor 1 dalam mempertahankan karyawannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sektor publik, yaitu yang pertama ada kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan yang efektif dan manajemen yang baik sangat penting dalam menentukan kinerja sebuah lembaga atau organisasi publik. Yang kedua, sumber daya manusia. Kualitas keterampilan dan motivasi dan sumber daya manusia di sektor publik memainkan peran penting dalam kinerja organisasi. Yang ketiga ada kebijakan publik.